Halo teman-teman, di video kali ini kita akan belajar tentang mapel bahasa Indonesia bab 4, yaitu meliuk dan menerjang. Di bab ini kita akan mengenal tentang cara belajar melakukan wawancara yang baik dan benar. Penasaran? Yuk simak videonya. Dan sebelum kita lanjut belajar, kita kenalan dulu ya. Kenalin, nama aku Nabila Zaidah dengan NIM 223141064 dari kelas PGMI 7B. Salam kenal. Di video kali ini kita akan belajar tentang belajar berkomunikasi melalui wawancara dan menulis karangan dengan lengkap menggunakan adik Simba. Nah, kita akan belajar bagaimana cara mengungkapkan informasi lewat wawancara dan tulisan. Yuk, simak videonya. Sekarang kita masuk bagian pembahasan apa itu wawancara. Teman-teman, kalian pernah nggak sih ngobrol sama seseorang yang tahu banget tentang suatu hal? Semisal, kamu ngobrol dengan guru olahraga, kamu bertanya tentang cara bermain voli, sepak bola, bola kasti, atau lain sebagainya. Atau bahkan kamu mengobrol dengan ibu kamu tentang resep makanan yang kamu sukai. Nah, sebenarnya itu sudah mirip kegiatan wawancara loh. Jadi wawancara itu adalah kegiatan tanya jawab antara dua orang atau lebih untuk mendapatkan informasi secara langsung dari narasumber. Jadi pewawancara itu yang bertanya, narasumber yang memberi jawaban. Nah, tujuan untuk wawancara itu apa sih? Yaitu mengetahui informasi dari orang yang berpengalaman atau tahu banyak hal. Nah, sebelum melakukan wawancara yang baik dan benar, jangan langsung tanya-tanya ya. Kita harus persiapan dulu. Apa sih langkah-langkah yang harus dipersiapkan sebelum kita wawancara? Yaitu yang pertama ada tentukan topik dan narasumbernya. Yang kedua itu ada buat daftar pertanyaan dan siapkan alat tulis atau perekamnya. Yang ketiga yaitu lakukan wawancara dengan baik dan sopan. Lalu catat jawaban dari narasumbermu. Yang terakhir yaitu buat laporan hasil wawancara. Nah, pertama itu kita tentukan topik. Mau bahas apa ya? Misal, aku mau mewawancarai Kak Puspita, seorang pesilat muda. Nah, ini kita harus cari topik tentang bela diri dari pencak silat. Yang kedua yaitu siapkan daftar pertanyaan, lalu siapkan peralatannya itu guna untuk kamu merekam atau menulis hasil wawancara kamu. Nah, pertanyaannya itu minimal ada 5 pertanyaan yang harus mengalir. Oke, yaitu yang terakhir yaitu catat jawaban dengan baik dan benar. Karena nanti dari situ kamu bakal menulis laporan hasil wawancara. Oke, kegiatan selanjutnya yaitu membaca. Kita akan membaca laporan hasil wawancara oleh Nurul Hidayati, yaitu judulnya Kuat untuk Melindungi. Kak Puspita adalah seorang pesilat tangguh. Dia telah banyak meraih gelar juara di pertandingan tingkat nasional maupun provinsi. Berikut ini hasil wawancara saya dengannya. Sewaktu Kak Puspita masih kecil, awalnya dia tidak tertarik dengan ilmu bela diri. Suatu saat, dia diganggu beberapa anak yang lebih besar. Dia berusaha melawan, tetapi tidak bisa karena masih kecil. Dia malah ditertawakan. Sejak saat itu, dia memikirkan cara supaya bisa membela dirinya sendiri. Ketika masuk SMP, ada ekstrakurikuler pencak silat. Dia segera mendaftar, ternyata belajar silat itu asyik dan seru. Kak Puspita kemudian bergabung di sebuah perguruan silat. Awalnya, Kak Puspita ingin menguasai silat supaya bisa melawan pengganggunya. Dia berpikir untuk suatu saat membalas perbuatan para pengganggunya. Namun, setelah mendalami silat, Kak Puspita jadi mengerti bahwa silat harusnya bukan untuk balas dendam, justru silat untuk berteman dan melindungi. Kata Kak Puspita, di dalam gerakan pencak silat terkandung banyak nilai luhur. Misalnya dalam sikat pasang, ada beberapa
Jika pasang, biasanya dilakukan dengan tangan yang dalam keadaan terbuka, bukan mengepal. Artinya silat itu bukan untuk berkelahi atau menyakiti. Kalau ada yang menyerang, hal pertama yang dilakukan itu adalah menghindar dan menangkis. Kalau dia masih menyerang, barulah kita patahkan gerakan tanpa melukai. Manfaat yang dirasakan Kak Puspita setelah menekuni pencak silat antara lain tubuhnya menjadi lebih sehat dan bugar, lebih mudah berkonsentrasi, dapat banyak teman, serta menjadi orang yang lebih baik. Kak Puspita menjelaskan bahwa keberhasilan dalam pertandingan adalah berkat disiplin dalam latihan. Kak Puspita mengatakan bahwa ini tidak hanya berlaku pada silat. Apapun yang kita lakukan dengan tekun dan sungguh-sungguh pasti akan memberikan hasil yang terbaik. Selanjutnya, Kak Puspita berharap bahwa anak-anak seusianya belajar ilmu bela diri, terutama silat. Pencak silat adalah seni bela diri asli dari negara kita. Jadi, di sana mendapatkan banyak manfaat untuk diri sendiri, sekaligus juga melestarikan budaya bangsa Indonesia. Nah, sekarang kita bisa tarik kesimpulan dari wawancara dengan Kak Puspita tadi. Di sini wawancara berbincang dengan Kak Puspita, seorang pesilat muda yang keren banget. Awalnya kan Kak Puspita belajar silat karena pengen bisa melindungi diri. Tapi lama-kelamaan dia sadar, ternyata silat itu bukan tentang pukulan dan tendangan saja, tetapi silat mengajarkan kita tentang pengendalian diri, tentang bagaimana kita bisa kuat tanpa harus menyakiti. Selain itu, dari silat juga kita belajar disiplin, tanggung jawab, dan menghargai teman. Jadi, walaupun kelihatan keras, silat sebenarnya melatih kelembutan hati juga loh. Itu hasil dari wawancara Kak Puspita. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan adik Simba. Apa itu adik Simba? Nah, adik Simba. A. Apa yang terjadi? Di mana terjadi? K. Kapan terjadi? Siapa yang terlibat? M. Mengapa terjadi? B. Bagaimana terjadi? Nah, kalau kamu menulis hasil laporan wawancara atau bahkan pengalaman, pakai rumus ajaib ini ya, adik Simba. Ini membantu supaya tulisan gak ada yang ketinggalan. Kalau ada 6 unsur ini, kamu isi semua. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Tulisanmu pasti runtut, lengkap, dan enak dibacanya. Nah, ini adalah contoh pertanyaan untuk Kak Puspita tadi ya. Yang pertama, sejak kapan kakak belajar silat? Yang kedua, mengapa kakak memilih pencak silat? Yang ketiga, apa manfaat silat bagi kakak? Yang keempat, apa nilai yang paling penting dalam bela diri? Yang kelima, bagaimana cara melestarikan silat di kalangan muda? Tipsnya, jangan baca pertanyaan kayak robot ya. Ucapkan dengan nada ramah dan tetap lawan bicara supaya dia merasa dihargai. Kalau dia jawab, dengar baik-baik. Jangan langsung potong pembicaraannya. Dan jangan lupa ditulis ya. Nah, sekarang teman-teman sudah paham kan bagaimana cara berwawancara dengan baik? Sekarang ada tugas nih, yaitu membuat laporan hasil wawancara. Temanya hobi, cita-cita, atau kegiatan di sekolah. Nah, kalian pilih salah satu narasumber, buat minimal 5 pertanyaan yang sopan dengan sesuai tema ya. Terus lakukan wawancara secara langsung, lalu catat jawaban narasumber buat laporan ya. Terima kasih. Nah, kita sudah selesai belajarnya. Yeay! Jangan lupa